Lelaki gagah ini dikejutkan dengan datangnya seorang tamu yang meluncur dari langit. Dia malaikat Jibril yang mewujudkan diri menjadi seorang laki-laki yang tampan, berbadan bersih. Tetapi meskipun tampan dan bersih, karena datangnya tiba-tiba, Nabi takut juga. Ini kan pertama kali jumpa. Nabi takut, apalagi Kak Bimo. Coba kalau kamu tiba-tiba muncul seorang yang datang depan kau, kemudian tertawa atau menakutimu. Apa yang akan terjadi? Pasti kamu akan bisa-bisa kamu lari atau kamu ketakutan. Ya kan? Nabi juga kaget. Bukan hanya kaget, tiba-tiba makhluk ini menjadikan Nabi semakin kaget karena dia mendekat dan kemudian mengucapkan beberapa kata. Iqra, bacalah. Nabi yang masih ketakutan dan bingung, dia mengatakan, Ma ana biqori, aku nggak bisa baca. Ingat Nabi Muhammad itu ummi, artinya apa? Tidak bisa baca tulis. Bukannya dia berhenti atau kapok, malah semakin mendekat malaikat Jibril itu. Iqra, bacalah. Ma ana biqori. Keringat dingin menetes karena takut, jantung berdegup keras. Nabi Muhammad mundur, punggungnya menempel pada dinding gua yang kecil itu. Bukannya malaikat Jibril pergi, malah ia mendekat kemudian memeluk Nabi Muhammad erat-erat dan membaca surah Al-Alaq 1-5. Nabi Muhammad pun dituntun untuk membacanya. Apa bunyinya? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad dalam pelukan Jibril menirukan ayat demi ayatnya sehingga ia hafal. Saat dilepaskan badannya pun terasa lemas tapi lega rasanya. Jibril menghilang. Assalamualaikum. Dia meninggalkan Muhammad. Nabi Muhammad yang tampan tadi, yang gagah itu, tiba-tiba tampak seperti orang yang sangat ketakutan sekali. Ia turun di Gua Hira. Ia keluar dari gua, turun dari Jabal Nur, kembali menuju kota Makkah. Padahal Jabal Nur itu ya, Jabal Nur itu kalau kita panjat 2 jam lamanya. Apalagi zaman itu nggak ada tangganya. Batunya tajam-tajam. Pasirnya tajam, lembut, bisa melukai kaki. Dia bergegas, mungkin terjatuh, mungkin terguling. Karena ketakutan, buru-buru sampai rumah. Ia ketuk pintu ketika sampai rumah. Khadijah, bukakan pintu Khadijah. Khadijah bukakan pintu, ia saksikan Nabi Muhammad suaminya dalam keadaan kedinginan. Kemudian Nabi mengatakan, Zamiluni, 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 selimuti aku. Dipapalah Muhammad, dibaringkan ke pembaringan, diselimuti dengan selimut yang tebal. Lalu dengan sabar, penuh kasih sayang, Khadijah mendengarkan kisah apa yang terjadi. Apa yang membuat Nabi Muhammad ketakutan. Setelah mendengarkan kisahnya, Nabi tertidur, buru-buru ia keluar rumah, menemui pamannya, seorang pendeta Nasrani yang sedang menunggu-nunggu sesuatu di akhir hayatnya. Apa yang ditunggu-tunggu oleh Waraqah? Paman, peristiwa aneh terjadi pada suamiku. Apa, Khadijah? Coba ceritakan padaku. Tadi suamiku buru-buru pulang. Terus? Dia mengetuk pintu dan kemudian minta diselimuti. Karena kedinginan, aku lihat dia pucat sekali, Paman. Aku jadi takut ada apa yang menimpanya. Apa yang dia katakan? Ketika di Gua Hira, mendadak ada makhluk asing yang mengajarkan beberapa kalimat. Kalimat apa itu? Lalu Khadijah mengatakan kalimat-kalimat yang ada dalam surah Al-Alaq kepada Waraqah. Waraqah mendengar dengan seksama. Tampak wajah yang tua itu berkerut, mendengarkan dengan sungguh hati, tapi dalam hatinya muncul rasa bahagia. Allah, Khadijah jangan takut. Hadza namus. Itu adalah Jibril
yang pernah datang pada Musa di Tursina waktu itu. Khadijah, tahukah dirimu, malam ini seorang laki-laki Quraisy bernama Muhammad, sang penyambung silaturahim ini, diangkat Allah menjadi seorang nabi. Selamat atasmu Khadijah. Dampingilah ia dalam perjuangan. Andai saja badanku masih kuat. Kenapa Paman? Kenapa Paman bilang begitu? Andai saja badanku masih kuat, akan kubela suamimu dengan sungguh-sungguh saat ia dicerang, saat dia diusir oleh orang-orang Quraisy di sini. Jadi suamiku kan banyak musuhnya. Itulah tabiat dakwah. Di mana Nabi Rasul menyuarakan kebenaran, maka umat yang jahat, umat yang buta hatinya akan menyerang dia, bahkan mengusirnya, sampai kalau perlu bunuh nabi-nabi itu. Bawalah ia ke tempat ini. Besok akan kuberikan penjelasan pada suamimu. Baik Paman, aku berjanji besok akan kuajak suamiku menemuimu. Malam itu Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi. Muhammad pria Quraisy ini diangkat sebagai nabi dengan turunnya wahyu bernama Al-Quran. 17 Ramadan. Al-Quran, 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 firman Tuhan, diturunkan malaikat Jibril kawan, pelajari serta diamalkan. Taurat, Zabur dan Injil, Al-Quran penyempurnanya, kitab suci jadikan pedoman kawan, pelajari serta diamalkan. Al-Quran ini akan menemani kita saat kita di alam kubur, di padang mahsyar, dan di akhirat sebagai kawan pembela. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di surga, siapa yang paling banyak membaca Al-Quran, Allah akan berikan mahkota cahaya dan baju berlapis 62 cahaya. Dan dimuliakan orang tua, tempat yang paling tinggi. Belum dikatakan kita berbakti kepada orang tua, seandainya kita belum memberikan mahkota cahaya itu pada mereka, disebabkan karena kita baca Al-Quran dan rajin membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.